Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi, keuangan, dan perbankan. Halo, apa kabar semuanya? Senang bisa bertemu lagi. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai 3 lembaga keuangan, apa keunikannya, dan apa perannya dalam dunia bisnis, yaitu perbankan, multifinance, dan modal ventura. Pertama kita akan membahas tentang perbankan yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia peran perbankan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa penggiat keuangan dan perbankan, sebagaimana kita ketahui pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi. Nah, dalam hierarki aktivitas ekonomi ini disupport oleh dua bidang, yaitu bidang keuangan ya, dan usaha non keuangan. Kemarin kita sudah diskusikan bidang keuangan, yaitu ada dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kemudian mau tidak mau pertumbuhan aktivitas ekonomi ini juga dipengaruhi oleh sektor usaha non keuangan ya. Ada sektor manufaktur, kemudian perdagangan, jasa, dan tentunya perkebunan. Lembaga keuangan dalam sisi keuangan kita dapat melihat bahwasanya bank dan IKNB, institusi keuangan non-bank, itu berada pada satu pasar yang sama, yaitu pasar keuangan. Di pasar keuangan ini tentunya ada supply dan demand terhadap dana. Yang pertama ya adalah penyediaan dana. Nah, penyediaan dana itu bisa rumah tangga, bisa juga korporasi. Dana yang tersedia, yang kita sebut dari kreditur ini, akan masuk ke pasar keuangan. Di pasar keuangan itu ada bank, ada IKNB. Ya. Nah, kemudian dana yang berlebih tersebut akan disalurkan kepada peminjam dana atau debitur. Nah, di situ juga ada peminjam dalam bentuk rumah tangga, ya, pembiayaan atau kredit-kredit konsumtif, dan ada pembiayaan ada korporasi, perusahaan-perusahaan yang tentunya banyak membutuhkan dana. Nah, di pasar keuangan terbentuk juga infrastruktur yaitu sistem pembayaran yang melibatkan bank dan IKNB juga. Nah, cuman kita lihat bagaimana IKNB ini menyalurkan pinjamannya kepada debitur. Nah, berbeda dengan bank, IKNB ini menyalurkannya tidak menggunakan dana pihak ketiga. Jadi, adik-adik rekan mahasiswa, jangan lupa ya bahwasanya dana source of fund dari IKNB tidak berasal dari dana pihak ketiga. Baik, lembaga keuangan di Indonesia atau financial institution itu dibagi atas tiga. Ya. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank yang bersifat depository financial institution. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank atau sekarang lazim disebut dengan institusi keuangan bukan bank yang bersifat non-depository financial institution. Dan yang ketiga adalah lembaga keuangan independen, ini merupakan regulator sifatnya. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwasanya bank itu merupakan depository financial. Artinya dia bisa menerima deposit dana atau simpanan dana dari masyarakat. Sedang yang kedua, IKNB itu bukan merupakan depository financial institution atau non-depository financial institution. Ini bisa dengan mudah nanti kita membedakan. Nah, contoh dari lembaga keuangan yang depository financial institution itu ada dua, yaitu yang pertama adalah bank umum, ya. Yang kedua adalah bank perkreditan rakyat ataupun bank perkreditan rakyat syariah. S-nya itu syariah. Ya. Bank umum sendiri terdiri dari dua, bank umum konvensional dan bank umum syariah. Ini BUK ya, ini BUS. Nah, sedangkan IKNB terdiri banyak ya, nanti kita pelajari banyak, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua dulu, yaitu lembaga pembiayaan atau multifinance ya. Kemudian adalah modal ventura. Nah, kalau lembaga keuangan independen atau regulator yaitu Bank Sentral Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK,
dan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, ini struktur dari financial institution di Indonesia. Nah, semua pihak ini saling terkait ya, terkait dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, sekarang kita akan coba apa perbedaan antara bank, multi finance, dan modal ventura. Kita nggak akan membahas banyak, tapi kita akan mencari perbedaan yang paling prinsip antara bank, multi finance, dan modal ventura. Oke, yang pertama, nah ini undang-undang yang mengaturnya, yaitu perbankan, multi finance, dan modal ventura itu berbeda. Bank diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 ya, tahun 1998, yaitu bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Nah, kemudian ciri keduanya, kegiatan bank, usaha bank ini sangat luas ya, sangat luas. Karena seperti pada undang-undang tersebut, dia bisa menghimpun dana masyarakat ya, kemudian dia bisa menyalurkannya. Sehingga produk-produk bank ini sangat luas. Selain itu dia berfungsi juga sebagai alat pembayaran, lembaga yang bisa sebagai menggunakan alat pembayaran ya, transfer, inkaso dan sebagainya. Produk jasa keuangan juga sangat luas, bisa bank insurance ya, bekerja sama dengan perusahaan asuransi, bisa juga dengan sebagai bank custody di bursa saham. Nah, kita lihat bagaimana dengan multi finance. Nah, yang saya bold di sini, nah ini mulai terlihat bahwasanya perbedaan yang paling mendasar adalah di sini ya, bisa menghimpun dana masyarakat dan banyaknya transaksi-transaksi dari perbankan. Nah, bagaimana dengan multi finance? Multi finance itu diatur oleh OJK nomor 29, POJK-5-2014, yaitu merupakan badan usaha yang menjual produk pembiayaan dengan tujuan pengadaan barang. Dia kemudian multi finance adalah sebuah lembaga finansial yang menjual jasa di bidang peminjaman sejumlah dana kepada pelanggan agar dapat membeli barang atau jasa. Ini kalau dari divisi ini kita melihat bahwasanya multi finance bisa juga melakukan skema pembiayaan, tapi umumnya skema ini didasari oleh sistem sewa menyewa. Nah, nanti kita akan lihat lebih detail di pembahasan tentang multi finance. Kemudian kegiatan usahanya otomatis ya, otomatis dia ini berbeda dengan bank. Lihat yang di bold sini ya. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan dia memang khusus kepada pembiayaan atau penyaluran pembiayaan yang meliputi pembiayaan investasi, kemudian bisa juga modal kerja, bisa juga multiguna, dan atau kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Jadi multi finance bisa mengembangkan satu produk yang tidak biasa, misalnya nanti ya ada operating lease ya, sewa berdasarkan sewa menyewa itu harus mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, modal ventura. Nah, modal ventura ini sekarang lagi rame digunakan oleh teman-teman kita yang bergerak di perusahaan-perusahaan startup. Nah, ini diatur juga oleh POJK nomor 35 garis miring POJK.5 tahun 2015 mengenai perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura atau PMV ini adalah usaha pembiayaan melalui kata kuncinya adalah melalui penyertaan modal ya. Melalui penyertaan modal dan atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha, pasangan usaha atau debitur. Ya, mereka menggunakan istilah yang agak berbeda, mitra atau pasangan usaha. Nah, kemudian produknya, ya, produknya sekali lagi kata kuncinya adalah penyertaan modal atau equity. Jadi PMV ini menjalankan usaha modal ventura, mengikuti produknya adalah penyertaan saham ya. Kemudian quasi equity participation. Nah, kemudian yang bersifatnya juga pembiayaan kepada perusahaan startup. Yang terakhir juga untuk pembiayaan ya, untuk pembiayaan mirip seperti bank, khususnya untuk modal ventura berbasis syariah ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kita sudah mengetahui perbedaannya, undang-undang yang mengaturnya, kegiatan usaha, produk-produknya, tentunya kita bisa dengan mudah melihat perbedaannya. Yang paling mencolok adalah multi finance dan modal ventura, dia tidak bisa menghimpun dana dari masyarakat. Karena memang sifatnya tadi di depan kita sudah sampaikan,
yaitu non-depository financial institution. Jadi jelas ya, tapi persamaannya mereka bisa sama-sama menyalurkan pembiayaan. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, apakah semua produk multi finance dan modal ventura itu ya bisa dilaksanakan oleh bank? Nah, ini pertanyaannya itu. Apakah bisa dilakukan oleh bank? Karena tadi di depan kita sudah sampaikan bahwasanya usaha bank itu sangat luas ya. Semua kegiatan usaha oleh bank itu belum tentu bisa dilakukan oleh multi finance. Tapi pertanyaannya, apakah iya semua produk multi finance dan modal ventura bisa dilakukan oleh bank? Nah, jawabannya ternyata tidak ya. Tidak semua produk multi finance dan modal ventura bisa dilakukan oleh bank. Loh, kok bisa seperti itu ya? Kok bisa seperti itu? Katanya bank lebih lengkap. Memang lebih lengkap. Namun ada produk-produk yang tidak bisa dilakukan oleh bank. Ya, produk-produk dari IKNB ini. Produk apa aja? Nah, yang pertama, produk berbasis sewa beli atau leasing. Ini di perusahaan-perusahaan multi finance seperti kita katakan tadi, multi finance itu salah satu basis produknya adalah berbasis sewa beli atau leasing. Nah, yang kedua, gadai emas. Ya, ada IKNB Pegadaian itu bisa melakukan gadai emas. Kemudian yang ketiga berbasis equity financing ya, yaitu multi finance. Nah, jadi secara undang-undang ya, sewa beli, transaksi berbasis sewa beli tidak bisa dilakukan oleh bank kecuali nanti ada kecualinya ya. Kemudian secara undang-undang juga sistem pegadaian, skema pegadaian itu tidak bisa dilakukan oleh bank kecuali. Nah, yang terakhir equity financing yang dilakukan oleh multi finance tidak bisa dilakukan juga oleh bank kecuali. Kecuali apa ya? Nah, kecuali ya ternyata bisa dilakukan ya yang tiga tadi hanya bisa dilakukan oleh bank syariah ya hebat ya hebat tak kata orang Malaysia itu hebat tak. Nah, jadi ada tiga produk yang kita sampaikan di depan tadi, sewa beli, skema berbasis sewa beli atau leasing bisa dilakukan oleh bank syariah dengan skema ijaroh. Kemudian skema berbasis modal equity financing bisa dilakukan secara mudharabah, bisa musyarakah, bisa mudharabah muqayyadah. Nah, skema gadai yang hanya bisa dilakukan oleh pegadaian secara undang-undang itu bisa dilakukan dengan akad arahan ya. Jadi ketiga produk dari tiga perusahaan EKNB ini hanya bisa dilakukan oleh bank syariah, bank konvensional tidak bisa. Itu semua diatur dalam undang-undang. Nah, sekarang kita coba kembali lagi mengenai produk dan layanan bank konvensional. Baik, ya. Nah, bank itu posisinya di tengah ya, berarti dia berfungsi sebagai intermediary institution. Ada pemilik dana, menempatkan dana di bank, kemudian disalurkan kepada peminjam atau debitur. Nah, pemilik dana itu biasanya menyimpankan dananya di funding produk, ada yang namanya deposito, time deposit ya, ada yang namanya tabungan, saving account, dan ada namanya giro atau current account. Itu disebut dengan funding produk. Nah, kemudian dari sisi debitur ya, ada yang disebut dengan lending product, ada kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi, ekspor impor ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ya bahwasanya bank itu merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi ya, intermediary institution, lembaga intermediasi antara orang yang memiliki dana atau surplus fund dengan orang yang defisit fund atau debitur atau peminjam. Dengan skema ini, maka benar sekali lah bahwasanya bank ini merupakan trust institution atau lembaga kepercayaan. Nah, sekarang kita melihat dengan mekanisme seperti ini. Kenapa ini penting? Nah, ini sebelum kita lanjutkan kepada sumber dana bank ya. Kenapa ini penting? Kita nanti bisa melihat dengan jelas ya perbedaannya antara depository institution dan non-depository atau IKNB ya, non-depository financial institution dengan skema ini. Karena nanti skemanya akan berbeda ya, berbedanya adalah di permasalahan pemilikan dana. Oke. Nah, apakah sumber dana bank hanya berasal dari masyarakat saja? Nah, sumber dana bank memang sangat luas karena bisa bersumber dari eksternal, dan maksudnya dari luar
dana bank, dan dari internal tentunya dari dalam bank, yaitu yang disebut dengan pertama. Ya, jadi sumber dana bank itu sangat banyak. Ada yang disebut dengan dana pihak pertama, dana yang berasal dari modal di store, cadangan, ya, laba ditahan atau return return earning. Kemudian ada yang disebut dengan dana pihak kedua, ya, dana yang berasal dari pinjaman bank, IKNB, atau ini dari dalam negeri ataupun luar negeri, dan Bank Indonesia atau Bank Sentral. Nah, yang ketiga ini yang paling banyak, ya, dana yang berasal dari simpanan masyarakat. Nah, ini makanya dikenal dengan DPK, dana pihak ketiga. Nah, saya kira ini sudah sangat jelas bagaimana produk dan layanan bank konvensional. Kita akan singgung sedikit mengenai produk dan layanan bank syariah. Pada prinsipnya ini sama, bank itu ada di tengah sebagai intermediary financial institution, kemudian di kiri ada source of fund-nya, yang di kanan itu adalah deficit fund, ya, orang-orang yang membutuhkan dana. Nah, yang membedakan itu ya adalah dari akad-akad dari produk penghimpunan dananya, funding product atau liability product. Nah, di sini ada akad-akad yang berbagi hasil. Ini bedanya dengan bank konvensional. Kalau produknya sama, giro, tabungan, deposito, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian dana ini disalurkan ke dalam pembiayaan. Nah, kalau di bank syariah, ya, pembiayaan ini jenisnya banyak sekali, berbasis dengan transaksinya. Apakah dia berbasis penjual beli, ini sale based, itu dikenal dengan produk murabahah, ada salam, ada istisna, ya. Kemudian ada berbasis sewa, ya, atau lease based, bisa ijaroh muntahya bitamlik. Nah, ini yang kita bahas tadi, bahwasanya produk multi finance itu bisa dilakukan oleh hanya bank syariah, karena bank syariah memiliki skema berbasis sewa menyewa. Nah, yang ketiga itu berbasis profit and loss sharing, PLS, ya. Nah, ini prinsip berbagi hasil. Nah, kalau yang lainnya sama, ya, treasury activity itu sama. Nah, jadi kalau kita lihat di sini produk investasi, makanya bank syariah disebut dengan produk investasi dan pembiayaan, karena memang sifatnya adalah investasi. Yang ketiga adalah produk-produk berbasis pelayanan, ya, bisa sama dengan bank konvensional. Nah, saya kira rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan dan perbankan ini akan menjadi lebih jelas lagi. Baik. Nah, ini kita bicara sumber keuntungan bank. Ini juga penting bagi kita semua untuk mengetahui nanti membedakan antara bank dengan IKNB. Nah, yang pertama, yang paling besar itu bagi perbankan sumber keuntungannya adalah pendapatan bunga atau net interest income, yaitu selisih, ya, antara bunga kredit, bunga pinjaman dengan cost of fund dari simpanan atau DPK. Itu yang disebut dengan spread margin, ya. Kalau bank syariah ini disebut dengan MII, ya, margin NMI, net margin income, ya, karena menggunakan konsep bagi hasil dan keuntungan. Nah, jadi pendapatan pertama itu paling besar adalah net interest income, ya. Kemudian fee based income, jasa administrasi, pembelian pembayaran, transaksi perbankan lainnya, sewa safe deposit box, dan pendapatan lain dari aktivitas kredit. Ini yang kedua, ini disebut dengan apa? Fee based income. Yang ketiga, sumber pendapatan atau keuntungan bank itu dari treasury income, ya. Bagi bank-bank devisa dapat melakukan transaksi jual beli falas. Margin transaksi falasnya kita bisa memperoleh keuntungan juga. Kemudian transaksi-transaksi berbasis trade finance dan bank garansi. Nah, yang keempat, sumber keuntungan bank itu adalah komisi penjualan. Jadi sekarang banyak bank melakukan kolaborasi dengan apa? Asuransi. Dia mengembangkan produk bank insurance. Ya, kemudian produk-produk reksadana, produk-produk wealth management. Nah, yang terakhir sumber keuntungan bank itu dari anak usaha. Jadi kalau untuk bank-bank yang besar, sebagaimana contohnya misal dahulu Bank Mandiri memiliki bank syariah mandiri, punya unit usaha, punya anak usaha berbasis syariah, dia bisa memperoleh pendapatan dari anak usahanya. Begitu juga dengan anak usaha asuransi, begitu juga dengan anak usahanya dalam bentuk multi finance. Begitu rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, saya kira itu sebagai pemaparan kita, diskusi kita tentang perbankan, saya kira akan bisa membuat lebih jelas lagi sehingga nanti kita bisa membedakan, ya, mana bank,
kemudian mana multi finance, dan mana modal ventura. Senang bisa berdiskusi dengan rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.